Ustaz. Salah satu amal yang akan terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, saya pernah mendengar ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu apa saja yang termasuk dalam kedua kategori tersebut? Apakah mempunyai nilai pahala yang sama? Silakan Ustaz. Ya, baik. Di antaranya yang membagi ilmu menjadi dua ini adalah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Beliau membagi bahwa ada ilmu syariat, ada ilmu yang non syariat, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ilmu yang wajib dimiliki dan diketahui oleh setiap orang. Sementara fardu kifayah itu kalau sudah dimiliki oleh satu atau sebagian orang di tempat itu, di wilayah itu, atau di negeri itu, sudah cukup baginya menjadi penggugur dari setiap fardu orang-orang yang memang wajib mempelajarinya. Nah, di antaranya ilmu yang ain, ilmu yang menjadi kefarduan wajib itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, bagaimana tata cara wudu yang benar, yang baik, yang sah, bagaimana tata cara istinja, bersuci, bagaimana tata cara sholat, mana syaratnya, mana rukunnya, mana sunnahnya, sehingga kita tahu bagian-bagian itu semuanya. Tata cara untuk puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya, termasuk ilmu hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semua adalah ilmu-ilmu yang menjadi kefarduan bagi setiap insan, Kak Yasir. Sehingga kita wajib untuk mempelajarinya, karena itu menjadi tanggung jawab setiap nafsu, setiap diri ketika nanti kita melakukan ibadah. Karena ibadah kita sulit diwakilkan. Haji mampu ya berangkat, kalau udah mati baru diwakilkan. Puasa kerjain sendiri, apalagi sholat. Tolong Kak Yasir, ente kan ke masjid, nitip tak wakilin dulu dong, nitip takbirnya buat Allah. Nggak bisa. Kita mesti tahu kapan waktu sholat, berapa rokaatnya, seperti apa tata caranya. Nah, itu fardu ain yang harus kita ketahui. Nah, kemudian ada fardu kifayah, misalnya ilmu kedokteran. Tidak semua orang paham tentang kedokteran, tidak semua orang mengetahui tentang kedokteran, atau ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu kimia, itu termasuk bagian fardu kifayah. Kalau sudah ada di negara itu, di tempat itu orang-orang yang memahaminya, maka sudah cukup untuk menggugurkan segala tanggung jawab orang-orang lainnya. Karena apa? Karena memang sulit dan susahnya, Kak Yasir. Bahkan faraid saja, itu walaupun ilmu di dalam syariat Islam, tidak semua orang memahaminya, tidak semua orang bisa mengerti, bahkan tidak semua kalangan orang-orang yang memahami agama itu juga paham dalam urusan ilmu faraid ini. Jadi sangat berat, sehingga dia juga bisa menjadi bagian ilmu yang termasuk fardu kifayah. Bobotnya gimana, Ustaz? Ya, soal bobot, yang namanya mencari ilmu itu merupakan kewajiban dari Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari atau menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Baru kemudian dibagi ilmu apa nih yang dicari, mana yang wajib. Oh, yang wajib ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Oh, ilmu yang tidak wajib tapi penting sehingga masuk kategori kifayah, ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan misalnya dengan sosial, dengan ekonomi, dengan kedokteran, dengan fisika, dengan kimia, tapi tetap harus ada orang yang mempelajarinya dalam rangka apa? Memudahkan kita juga mengamalkan ilmu-ilmu yang ada dalam Islam. Contoh, kalau kita nggak ngerti hitungan, bagaimana kita membagi faraid? Kalau kita nggak ngerti hitungan, bagaimana kita menghitung zakat? Kalau kita tidak mengerti hitungan, bagaimana kita mengeluarkan dari kewajiban harta yang harus kita keluarkan? Sehingga harus ada orang yang pinter, orang yang cerdas dalam urusan hitung-hitungan atau ilmu-ilmu kesehatan. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kalau batuk nggak sembuh-sembuh? Bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang kalau
meler mulu dari bawah, dari atas ini, dari hidung kita. Maka perlu ada dokter, ada orang yang paham dengan ilmu itu supaya ibadah kita makin khusyuk, ibadah kita makin nikmat. Artinya ada sinergitas. Ada sinergi yang dibangun. Baik itu ilmu yang berkaitan dengan fardu ain maupun fardu kifayah. Dua-duanya punya nilai yang tinggi sebagai orang yang dituntut oleh Nabi untuk mencari ilmu. Oke, kemudian terkait dengan bekal amal jariah, ini juga bisa jadi salah satu strategi ya, karena ketika kita sudah meninggal, tapi amal kebaikan untuk kita tuh masih terus mengalir, begitu ya Ustaz ya? Ya, jawab. Jawab. Idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Kalau anak Adam, keturunan Bani Adam, kita semua ini Kak Yasir, dia wafat, dia meninggal dunia, maka terputus amalnya. Artinya yang tadinya bisa sholat udah nggak bisa sholat. Betul. Yang tadinya bisa puasa udah nggak bisa puasa. Yang tadinya silaturahim sekarang udah nggak bisa silaturahim. Yang tadinya bisa ngebantuin orang yang susah sekarang udah nggak bisa. Putus amal-amal yang selama ini dia lakukan, udah nggak bisa lagi. Tapi jangan khawatir, ada jariyah, ada pahala yang terus mengalir dari orang-orang yang melakukan 3 hal. Yang pertama, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ini ilmu yang dia ajarkan pada orang lain, lalu orang itu mengamalkan, lalu diajarkan lagi, diamalkan terus. Bayangkan Kak Yasir, orang-orang yang menulis kitab, penulis buku yang sampai hari ini jadi rujukan. Kayak apa itu? Pahala yang mengalir untuk beliau-beliau semuanya. Nah, walaupun orangnya sudah wafat, tapi pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, itu diantaranya. Lanjut. Masya Allah, cukup dulu. Cukup dulu biar ilmunya itu pas di situ. Karena kalau ilmunya kebanyakan ntar luber. Gitu. Tapi setidaknya ada yang harus, yang di garis bawahnya adalah ketika bagaimana kita menyiapkan bekal kita untuk kehidupan kekal nanti. Tidak hanya ibadah yang kita lakukan, tapi dengan membuat ataupun melakukan ibadah-ibadah yang akan menjadi amal jariah kita itu juga penting ya. Karena ketika kita meninggal, amal itu masih akan terus menjadi buah pahala untuk kita. Terima kasih Ustaz Solmed buat tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Solmed bisa bermanfaat untuk kita dan tentu saja bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.